Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ababil. Saya dari kelas PAIC semester 6. Saya di sini akan memaparkan materi tentang menghindari sifat malas dengan metode ceramah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi mengenai akhlak tercela. Salah satunya yaitu menghindari sifat malas. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik. Ya, mungkin itu sudah kita ketahui sebelumnya bahwa akhlak tercela itu akhlak tidak baik. Nah, contoh akhlak tercela ini salah satunya yaitu menghindari sifat malas. Nah, ini adalah sifat malas ini termasuk kepada akhlak tercela. Nah, salah satunya seperti sifat malas ini dengan orang yang tidak mau belajar, tidak mau bekerja, tidak mau berkarya, pokoknya tidak mau berusaha, tidak mau apa-apa, itu dengan malas-malasan dia tidak mau melakukan kegiatan apapun. Nah, orang yang malas atau tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tidak mau bekerja, nah, orang yang malas itu hidupnya akan susah, tidak berguna. Ya, itu menjadikan beban orang lain. Nah, makanya dari itu kita sebagai umat manusia, kita harus tetap berusaha, berikhtiar, tidak boleh malas-malasan. Nah, malas ini kan termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela ini akhlak yang tidak baik, tidak bagus ya. Arti dari sifat manusia ini adalah tidak ada kemauan untuk bangkit, untuk berusaha, untuk melakukan sesuatu apapun itu. Nah, seperti gini. Akibat dari malas, nah, seperti halnya anak yang malas, yang tidak mau belajar, nah, itu kan akan menjadi bodoh. Nah, makanya akhirnya tidak naik kelas. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi anak yang tidak mau belajar atau malas, nah, nanti kan dia akan bodoh, jadi tidak naik kelas. Makanya dari itu jangan bermalas-malasan. Nah, contohnya lagi orang yang malas bekerja nih, malas bekerja, tidak mau usaha, diam saja, itu hidupnya akan susah, akan membebankan orang lain ya. Akhirnya kan miskin, gak punya apa-apa karena dia tidak mau usaha. Nah, ada lagi contohnya seperti orang yang malas beribadah. Nah, ini nih yang faktor utamanya. Kebanyakan orang malas beribadah. Nah, kenapa itu? Nah, itu karena adanya godaan-godaan setannya tuh kuat. Nah, orang yang malas itu orang yang benar-benar dibisikkan oleh setan. Nah, maka dari itu ya, kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, kita harus rajin untuk beribadah agar terhindar dari sifat-sifat malas tersebut. Nah, kalau orang yang malas beribadah, hidupnya itu akan susah, betul-betul susah ya. Dan akhirnya masuk neraka. Nah, kenapa? Tapi ada yang malas ibadah tapi rajin, tapi rezekinya lancar. Nah, itu merupakan salah satu sedang dinikmati dulu sama orangnya gitu. Istilahnya dia itu diberikan dulu kenikmatan sama Allah. Itu nanti gak tahu azabnya di mananya ya. Tetapi memang udah benar-benar udah ada tertulis di dalam Al-Quran pun, orang yang tidak mau beribadah itu akan masuk neraka. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslimin, hendaknya kita semangat dalam beribadah
tujuan kita hidup di dunia yaitu untuk beribadah ya. Makanya mulai dari sekarang kita tidak boleh bermalas-malasan ya. Tidak akan sukses seseorang itu jika dia bermalas-malasan ya. Tidak akan pintar jika orang itu tidak mau belajar. Nah, maka dari itu kita tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian ada juga tanda-tanda orangnya nih. Tanda-tanda orangnya yang pemalas. Nah, seperti apa? Yang pertama, suka menunda pekerjaan nih. Yang paling utama, males nanti aja. Itu kan ditunda-tunda. Semakin ditunda, makin numpuk ya. Pekerjaan tersebut akan numpuk karena apa? Sifat malas tersebut ya. Jadi sifat malas itu yang menyebabkan beban yang semakin numpuk. Nah, apalagi tanda-tandanya yang kedua yaitu mudah sekali menyerah. Nah, dalam artian mudah sekali menyerah seperti ini. Jadi kita udah berusaha, kita udah mencoba. Tapi Allah di sini kan tidak suka dengan orang yang gampang menyerah. Allah tidak menyukai orang-orang yang gampang menyerah. Nah, maka dari itu kita harus tetap rajin. Kita tetap rajin ibadah, kita tetap rajin usaha, kita tetap rajin ikhtiar. Insya Allah, Allah akan selalu ada gitu. Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya yang mau tetap berusaha. Nah, apalagi yang ketiga tanda-tanda orang yang pemalas, yaitu suka bergantung kepada orang lain. Seperti halnya contoh anak mengerjakan PR, jadi dia nyuruh kepada orang tuanya, nyuruh kepada kakaknya. Itu tidak boleh ya, itu tidak boleh bergantung dengan siapapun ya, karena itu tidak baik ya. Itu dinamakan dengan tanda-tanda orang yang pemalas. Nah, seperti itu, jadi jangan dicontohkan ya. Lalu bagaimana untuk upaya atau menghindari sifat malas tersebut? Nah, ada upayanya untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Yang pertama apa? Rajinlah belajar. Nah, belajar ini penting ya. Udah yang tadi kita sampaikan bahwasanya kalau kita ingin pinter, kita ingin sukses, ingin maju, dari situ kita harus belajar ya. Gak boleh malas. Malas itu gak boleh. Malas itu temannya setan ya. Kita harus belajar, kemudian rajin berdoa, rajin beribadah. Insya Allah, Allah selalu memudahkan segala urusan-urusan kita. Sesulit apapun kita, sesulit apapun ujian yang dihadapi oleh kita, Allah pasti akan selalu membantu kepada umatnya, kepada hambanya yang ingin berusaha, ingin selalu bersemangat dalam berusaha, berikhtiar maupun apapun itu yang dilakukan, asalkan dengan jalan yang benar, jalan yang baik ya. Kemudian memulai dengan sesuatu apapun itu dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillah. Kita tetap positif, kita tetap berprasangka baik, kita tetap husnuzon kepada takdir Allah, kepada rencana Allah, kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita harus tetap berpikir yang baik-baik, apapun itu insya Allah selalu ada jalannya gitu. Apapun yang kita pikirkan benar, itu insya Allah akan terkabul dengan benar juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha dengan bersungguh-sungguh, yaitu tadi tidak boleh menyerah, harus bersungguh-sungguh, harus tetap semangat. Karena apa? Kita ini hidup penuh dengan kasih sayang Allah, dengan penuh cinta kasih Allah. Kita harus tetap berprasangka dengan baik juga, selalu bersungguh-sungguh dalam apapun itu. Kemudian ada sebuah hadis yang menjelaskan mengenai bahwa usaha dan ibadah harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kemudian hadis tersebut kan sudah memang jelas ya, kita harus berusaha dan dalam bersungguh-sungguh, tidak boleh malas, itu sudah jelas ya. Maka dari itu kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh berleha-leha dalam
keadaan yang terus memulai, itu tidak boleh ya. Maka dari itu kita harus tetap semangat, tetap berikhtiar, apapun itu jangan menyerah ya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.